Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tugas yang minggu lalu yang sudah memasuki bab 2, sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Sifat-sifat Allah itu dibagi menjadi 3. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Baik, hari ini kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan bahas dari sifat wajib terlebih dahulu. Nah, di sini sifat wajib adalah sifat-sifat yang pasti, yang wajib dimiliki oleh Allah yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta. Sedangkan sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Dan yang terakhir sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Allah sifat yang kebebasan Allah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai kehendaknya yang mutlak dan tidak terkait oleh apapun. Sekarang kita akan membahas sifat wajib bagi Allah terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada tabel sifat wajib dan mustahil bagi Allah yang berjumlah 20. Kalian mungkin sebelumnya sudah pernah dengar ya sifat wajib bagi Allah. Kita nyanyikan bersama yuk sifat wajib bagi Allah. Dari 20 sifat wajib bagi Allah yang tadi sudah kita nyanyikan, nah sekarang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada sifat nafsiyah, lalu selanjutnya sifat salbiyah, lalu sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berkenaan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini hanya ada satu, yaitu wujud, yang artinya ada. Dari sifat wujud ini, kalian harus yakin bahwa Allah itu ada. Salah satu bukti ciptaan Allah itu dibuktikan dengan adanya alam semesta. Kita kan yakin bahwa alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin alam semesta ini tiba-tiba ada dengan sendirinya. Lalu yang kedua, sifat wajib bagi Allah yaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keberadaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meniadakan adanya sifat lainnya. Jumlahnya ada 5 macam. Yang pertama ada qidam, terdahulu, yaitu siapapun yang menciptakan sesuatu pasti dia ada terlebih dahulu dari yang diciptakannya. Seperti contohnya kita sebagai manusia, kita tidak mungkin dong ada
dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan kita. Kita diciptakan dengan perantara ayah dan ibu kita. Nah, ayah dan ibu kita pun diciptakan dengan perantara nenek dan kakek kita. Seperti itu contohnya ya. Lalu ada yang kedua, bako, yang artinya kekal. Yaitu kita harus yakin akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah berubah, rusak maupun binasa. Sifat bako ini tidak semua makhluk Allah memilikinya. Lalu yang ketiga, mukhalafatul lil hawadits, yang artinya berbeda dengan makhluk lainnya. Contohnya, kita bisa mencermati keadaan di sekitar kita bahwa semua benda atau barang yang paling sederhana sampai tercanggih pun pasti berbeda dengan yang menciptakan. Lalu yang keempat, qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bergantung kepada siapapun sebagai salah satu sifat kesempurnaannya. Dia berkuasa tanpa batas untuk menciptakan dan memelihara alam semesta ini. Berbeda dengan kita manusia yang mempunyai ketergantungan terhadap manusia lainnya. Lalu yang kelima, wahdaniyah, artinya Maha Esa. Dari sifat ini, manusia dituntut oleh Allah bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu. Yang ketiga, sifat wajib bagi Allah yaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dilogika oleh akal manusia dan dirasakan oleh panca indera sehingga keberadaannya bisa diyakini kepada orang lain. Ada 7 sifat Allah dalam sifat ma'ani. Yang pertama, qudroh, artinya maha kuasa. Bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas di atas apapun. Allah berkuasa menciptakan, memelihara, bahkan menghancurkan pun tanpa melibatkan kekuasaan yang lain. Manusia juga mampu berkuasa untuk menciptakan, memelihara, dan menghancurkan karyanya. Tetapi mereka tidak berkuasa mempertahankan dirinya dari kematian. Itu artinya kekuasaan manusia sangat terbatas. Yang kedua, irodah, artinya berkehendak. Kehendak Allah tidak ada yang mampu menghalangi. Manusia tidak dapat menolak apabila Allah berkehendak atas segala sesuatu terhadap diri mereka. Ketika Allah sudah berkata kun fayakun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sesuatu yang Allah kehendaki itu. Lalu yang ketiga, ilmu, artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui segala hal yang terkait dengan ciptaannya. Pengetahuan Allah tidak terbatas dan mutlak dari perkara yang terkecil sampai yang tak terhingga. Bahkan dari yang tersembunyi sampai yang terang dan dari yang lahir sampai batin. Lalu yang keempat ada hayat, artinya maha hidup.
Zat yang kekal hidup dan tiada pernah matinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima, sama, artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendengar semua yang ada di alam ini, dari yang tampak sampai yang tidak tampak, dari yang dekat sampai yang jauh, bahkan suara hati pun bisa Allah dengar tanpa memerlukan alat bantu. Tidak ada makhluk ciptaannya yang lepas dari pantauan pendengarannya. Yang keenam, basor, artinya maha melihat. Selain maha mendengar, Allah pun maha melihat. Apapun yang ada di alam semesta ini, tidak ada yang tidak dilihat. Makhluk terkecil di seberang lautan atau di dalam bumi pasti dapat Allah lihat. Bahkan segala amal perbuatan kita tidak pernah lepas dari pantauan Allah. Lalu yang ketujuh, yaitu kalam, artinya maha berfirman atau berbicara, yaitu bahwa Allah berbicara melalui firman-firman Allah yang berupa wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, baik dengan perantara malaikat Jibril maupun berbicara langsung. Nah, yang terakhir ini, yang keempat, sifat wajib Allah, sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang bersandar pada sifat ma'ani atau tidak dapat berdiri sendiri. Karena setiap ada sifat ma'nawiyah, di situ ada pula sifat ma'ani. Dalam sifat ma'nawiyah ini pun terdapat 7 sifat Allah. Yang pertama, qadiron, yang artinya maha kuasa atas segala sesuatu. Bahwa segala ciptaan yang ada di bumi dan langit ini pun mutlak di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, muridan, artinya yang maha berkehendak. Maksud dari sifat wajib muridan ini bahwa Allah maha berkehendak atas segala sesuatu, baik mengadakan atau meniadakan sesuatu. Artinya, segala sesuatu terjadi atau tidak terjadi, berhasil atau gagal, bahagia atau sengsara, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, aliman, artinya yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah maha mengetahui segala sesuatu ciptaannya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, baik yang kelihatan maupun yang tertutup. Lalu yang keempat, hayyan, artinya yang maha hidup dan tidak pernah mati. Bahwa Allah itu kekal, abadi selamanya, atau tidak akan pernah binasa. Yang kelima, sami'an, artinya yang maha mendengar segala sesuatu. Allah maha mendengar, dan pendengarannya pun tidak terbatas, meliputi seluruh yang ada di bumi dan di langit, keras atau rendah, dilahirkan atau di dalam hati. Yang keenam, basyiron, artinya yang maha melihat atas segala sesuatu. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat, tidak ada pembatas sedikit pun untuk Allah melihat ciptaannya, baik dalam gelap atau terang, baik nyata ataupun samar-samar. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, mutakaliman, artinya yang maha berbicara. Berbicara dengan semua makhluknya tanpa suara dan bahasa tertentu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berbicara dengan semua bahasa makhluknya. Baik, penjelasan hari ini mengenai sifat wajib bagi Allah dan pembagian sifat wajib bagi Allah. Bila kalian ada yang belum mengerti, bisa bertanya.
cukup sekian penjelasan hari ini. Kalian tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar untuk mengisi absensi hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.